Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, leluhur Gutian mengambil alih tubuhnya dan dengan kekuatan fisik murni berhasil menahan serta merembukan tebasan kedua Huachan. Sesuatu yang bahkan membuat Huachan terkejut. Namun meski untuk sementara mampu menandingi Jiu Yang Tianxun, Xiaoyan sadar kekuatan itu tidak bisa bertahan lama. Pertempuran berubah menjadi benturan brutal antara garis keturunan kuno dan niat pedang penghancur. Sementara hidup dan mati masih ditentukan oleh satu serangan berikutnya. Pada saat ini Xiaoyan ingin menarik Gutian, karena sejujurnya dia benar-benar tidak percaya diri. Walaupun leluhur Gutian telah memperlihatkan kekuatan tempur yang luar biasa, namun tebasan pertama Huachan sudah langsung menghancurkan bilah pemburu langit milik Xiaoyan. Jika bukan karena amarah penghabisan, dia sudah tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Saat Huachan mengayunkan pedang keduanya, kekuatan leluhur Gutian muncul dan membantu Xiaoyan menahannya. Hal itu sempat memberinya ilusi bahwa dia mampu bertarung setara. Seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menandingi lawan. Namun harus diketahui, dua tebasan itu tampaknya bagi Huachan hanyalah ayunan santai. Bahkan terasa seperti dia hanya sedang menguji dan mempermainkan Xiaoyan. Dalam sepersekian detik itu, pikiran Xiaoyan berputar dengan sangat cepat. Dia tahu jelas bahwa tubuh dan jiwa primordialnya bisa saja musnah dalam pertempuran ini. Dia tidak bisa sepenuhnya menggantungkan harapan pada leluhur Gutian. Dia harus mainkan strategi penarik pengendali. Sebelum leluhur Gutian mengendalikan tubuh fisiknya dan kembali menyerbu keluar, Xiaoyan telah lebih dahulu memindahkan menara pagoda emas, sumber api, serta sumber petir ke dalam avatar jangkrik emas. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penarik pengendali untuk keluar seketika dari cangkang tubuh itu. Situasi saat ini terlalu rumit. Dia hanya bisa bertaruh sekali ini saja. Avatar jangkrik emas mendorong kekuatan penyamaran hingga batas tertinggi. Dalam pertempuran dua kekuatan besar itu, dia sama sekali tidak menggunakan energi apapun. Berusaha agar tidak menimbulkan fluktuasi sekecil apapun, dan hanya dengan begitu dia tidak akan terdeteksi. Selain kemampuan melahap, avatar jangkrik emas juga memiliki kemampuan meniru aura. Inilah kekuatan lepas tangkang. Aura yang disimulasikannya adalah seperti meteorit yang melintas di kehampaan, tanpa jejak, tanpa nafas kehidupan, mengikuti arus semesta dan hampir mustahil untuk disadari. Saat ini Xiaoyan benar-benar tidak mampu menghentikan leluhur Gutian. Leluhur itu telah dipenuhi kesombongan alami ras Yuanzhen, membawa kegilaan bertempur yang belum pernah ada selama jutaan tahun. Mengambil alih tubuh Xiaoyan, dia menghentakkan kaki dengan ganas. Kehampaan di bawahnya hancur seperti daratan batu yang retak, pecahan demi pecahan. Retakan seperti jaring laba-laba menjalar sejauh puluhan ribu zang, disertai kilatan cahaya emas kehancuran yang menyapu segalanya. Kehendaknya yang agung menggerakkan tubuh yang mengandung kekuatan ras Yuanzhen raksasa itu, bagaikan meteor yang menyala oleh amarah purba, menghantam langsung ke arah Huachan. Di sekelilingnya kekuatan bintang mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya, menghancurkan entah berapa banyak bintang dan ruang hampa. Di ujung kepalan itu bukan cahaya yang terkumpul, melainkan kehampaan murni yang berputar seperti lubang hitam. Energi kacau yang melolong dan melilit. Itu adalah kekuatan fisik murni yang cukup untuk meruntuhkan tatanan bintang. Bagus sekali. Pada saat ini cahaya emas berkilat di mata Huachan. Dia bukan hanya tidak takut, bahkan memperlihatkan kegembiraan seolah menemukan harta tak ternilai. Garis keturunan yang lain tak ada yang sebanding denganmu. Masih tersisa darah ras Yuanzhen seperti ini. Sampai-sampai pedang ini pun jadi enggan membunuhmu. Dia tidak menghindar. Menghadapi tinju leluhur Gutian yang mampu menghancurkan ruang waktu, sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan elegan. Dalam situasi apapun, Huachan selalu mempertahankan superioritas seorang pemenang. Dia menikmati perasaan itu. Saat tinju kehancuran yang menutup langit dan bumi, seperti meteor jatuh, hampir menelannya. Untuk ketiga kalinya, Huachan mengangkat pedang ilahinya ke atas kepala. Berbeda dari dua sebelumnya, gerakannya tetap sederhana. Namun kali ini disertai kekuatan hukum yang tak terlukiskan. Pedang itu tidak memancarkan cahaya menyilaukan, melainkan aura abu-abu pucat yang menyebar perlahan. Di ujung mata pedang, ruang tidak lagi terkoyak atau meledak, melainkan menghilang begitu saja, berubah menjadi kehampaan paling dasar, tanpa energi, tanpa eksistensi, dan absolut kosong. Tebasan ketiga. Suara Huachan tenang seperti air, namun mengandung ketidakpedulian yang memusnahkan segalanya. Ini bukan sekedar pembunuhan, melainkan penghakiman. Tinju leluhur Gutian yang mengumpulkan kekuatan kuno dan energi kacau yang seolah mampu menghancurkan batu bintang. Di hadapan cahaya pedang itu bagaikan menabrak batas kehampaan. Angin pusaran dan kekuatan raksasa yang mampu melumat bintang, bersama kilatan petir emas di belakangnya yang membentuk sayap raksasa menutupi kehampaan, semuanya terurai dalam diam seperti salju mencair. Kekuatan brutal itu terbelah dengan mudah. Kulit yang berkilau petir emas pecah seperti kaca rapuh, retak inci demi inci. Apa?
raungan leluhur Gutian berubah menjadi jeritan tak percaya. Pada saat yang sama, tubuh asli Xiaoyan yang sedang bersama He Xianren bahkan langsung menghentikan proses penyulingan pilnya. Alisnya berkerut dalam, memikirkan cara menyelesaikan situasi ini. Ketakutan itu bukan berasal dari goyahnya tekadnya, melainkan dari tubuh yang menjadi wadah kekuatannya. Garis keturunan asalnya meratap dan runtuh, tingkat kekuatan lawan jauh melampauinya. Sisa jiwa leluhur Gutian yang bergantung pada tubuh itu telah mencapai batas daya tampungnya. Darah dan daging tercabik, darah emas yang mengandung energi mengerikan meledak di kehampaan. Tubuh raksasa Xiaoyan terus runtuh di bawah pedang abu-abu itu. Dengan kekuatan fisik semata, mustahil menahan tebasan ini. Bahkan ditambah kekuatan leluhur Gutian pun masih jauh dari cukup. Tianzun ini memang terlalu ceroboh, lupa perbedaan garis keturunan. Kalau tidak, dengan kekuatanku sudah kuhancurkan dia. Suara leluhur Gutian masih terdengar. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit di dalam hati. Leluhur, berhentilah membual, cari cara lain. Sudahlah, leluhur sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam hati Xiaoyan penuh tanda tanya, bahkan leluhur pun tidak bisa diandalkan. Leluhur Gutian tampaknya sudah siap mengakhiri segalanya. Bagaimanapun dia sudah lama gugur, yang tersisa hanyalah energi di dalam garis keturunan. Di kedalaman jiwa Xiaoyan terdengar jeritan menyayat. Tubuh klon ini berasal dari pemisahan bunga peoni yin yang. Jika mati, maka mati saja. Namun klon Yuan Shen dan avatar jangkrik emas adalah kekuatan yang amat langka. Jika keduanya hilang, Xiaoyan akan menderita luka berat. Belum lagi pagoda emas. Jika klon ini gugur, ada resiko artefak itu ikut terungkap. Xiaoyan telah memperhitungkan kemungkinan bertemu musuh kuat. Namun dia tak pernah menyangka akan menghadapi keberadaan sekuat Huachan. Musuh seperti ini benar-benar tak bisa ditandingi. Bahkan tak ada jalan untuk melarikan diri. Di tengah kebuntuan itu, tiba-tiba seberkas saya dingin melesat. Tanpa sadar, tangan Xiaoyan menangkapnya. Sebuah tombak panjang muncul di telapak tangannya. Itu adalah tombak penghancur hati. Ho, senjata dewa ras Yuan Shen. Datang tepat waktu. Leluhur Gutian tertawa ringan dan segera mengambil tombak itu. Tatapan Xiaoyan menyapu sekeliling. Dan dia melihat dengan jelas di antara para budak pedang di belakang Huachan, Zhu Jiangye berada di sana. Otak Xiaoyan seketika bergemuruh. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Zhu Jiangye adalah orang Huachan? Dia tak bisa tidak curiga. Apakah semua yang terjadi di Sungai Dewa hanyalah rencana pembunuhan yang diatur Huachan sejak awal? Namun tidak masuk akal. Jika benar itu rencana Huachan, maka dia pasti sudah mati tanpa sisa jalan hidup. Tapi sekarang Zhu Jiangye justru mengirimkan tombak penghancur hati. Apa maksudnya? Mungkin dalam pengejaran sebelumnya, Zhu Jiangye tertangkap dan dijadikan budak pedang oleh Huachan. Segalanya mungkin terjadi. Namun kini Xiaoyan sudah memindahkan menara pagoda emas, sumber-sumber energi, serta cincin di tangannya melalui avatar jangkrik emas. Dia memang telah memperhitungkan kemungkinan terburuk. Jika avatar jangkrik emas dan garis keturunan ras Yuan Shen tak bisa diselamatkan, maka dia hanya bisa mengorbankannya demi mempertahankan inti kekuatannya. Mengorbankan mobil demi menyelamatkan penumpang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.